Soal nomor 11. Perhatikan gambar posisi bumi terhadap matahari berikut ini. Ini matahari, kemudian bumi sedang berevolusi. Pada saat posisi bumi seperti pada gambar, daerah subtropis utara dan daerah subtropis selatan berturut-turut sedang mengalami musim ... Perhatikan gambar, belahan bumi utara lebih banyak mendapatkan cahaya matahari. Dengan demikian, di bagian ini subtropis utara mengalami musim panas. Sebaliknya, yang belahan bumi selatan di daerah subtropis mengalami musim dingin. Nah, jadi jawabannya adalah panas dan dingin. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, seperti ini posisi bumi pada saat mengelilingi matahari. Ini terjadi di bulan Juni. Ini musim panas bagian belahan utara, yang selatan dingin. Kebalikannya, di bulan Desember yang belahan utara musim dingin, yang selatan musim panas. Nomor 12. Perhatikan gambar gaya untuk memindahkan balok berikut ini. Ada gaya sebesar F dan 100 Newton dengan arah yang sama, sehingga balok berpindah sejauh 5 meter. Jika usaha yang dilakukan oleh kedua gaya sebesar 750 Joule, maka besar gaya F dan usaha yang dilakukan sebesar ... Kita jawab W sama dengan sigma F dikali S. Jadi usaha sama dengan resultan gaya dikali dengan perpindahannya. Jika diketahui W 750 Joule, kemudian kita bisa menentukan sigma F nya karena perpindahannya diketahui 5 meter. Jadi sigma F nya sama dengan 750 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 150 Newton. Nah, jadi dengan demikian, karena sigma F itu sama dengan 150, di mana sigma F itu adalah F ditambah 100, hasilnya 150, maka F nya sama dengan 50 Newton. Nah, yang dilakukan oleh gaya F adalah W sama dengan F dikali S. F nya 50 Newton dikali S nya 5, hasilnya sama dengan 250 Joule. Jadi jawabannya 50 dan 250. C. Nomor 13. Perhatikan gambar tuas dalam keadaan setimbang berikut ini. Nah, dari tuas ini kemudian memindahkan beban M ini ke lubang 5 di sini. Nah, pastinya sudah tidak seimbang lagi. Nah, selanjutnya langkah yang tepat untuk menyeimbangkan kembali tuas adalah apakah pernyataan 1 ataukah 2, 3 atau 4. Mana yang benar? Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu besarnya atau masanya N. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W berat beban kita pakai ini adalah masanya M 200. Tidak perlu diubah ke berat ya, karena kita perbandingan saja kanan dan kiri. LB nya ini 2 ruas dari 7 sampai 9, karena titik tumpunya ada di angka 9. Ini 2 sama dengan F itu masanya N itu F dikali LK lengan kuasanya dari 9 sampai 17 itu ada 8, sehingga kita sederhanakan 4F sama dengan 200, sehingga F nya sama dengan 200 dibagi 4, 50. Jadi N nya itu 50 gram. Oke, nah sekarang
Dengan rumus yang sama kita bisa pakai untuk menentukan cara menyeimbangkan jika ada satu dipindah ke ke lubang yang lain. Sekarang M dipindah ke lubang 5, ada di sini sekarang M-nya, sehingga yang berubah adalah lengan bebannya jadi 4. Jadi kita tuliskan di sini 200 dikali 4 sama dengan ini 50 gram, 50 dikali LK nya 8. Nah ini belum akan seimbang karena ini kalau dikalikan hasilnya 800, sedangkan yang ini baru 400, masih kurang 400 lagi, sehingga perlu ditambah beban lain yang ditambahkan. Apakah 1 ataukah 2 yang tepat? Menambahkan beban 100 gram pada lubang 13, itu artinya kita tambahkan lagi F dikali LK untuk benda yang kedua. F nya ini 100 gram, 100 dikali LK nya kalau di 13 berarti berapa itu? 1 2 3 4 di 400. Oke, jadi pernyataan nomor 1 benar. Nah, benar. Kita cek yang pernyataan nomor 2. 800 sama dengan 400 ditambah ini yang pertama, ini yang kedua, 150 gram dikali lubang 11 itu berarti lengan kuasanya 2. Oke, yang kedua salah karena ini 300, salah ya. Kemudian yang ketiga, mengganti beban N, berarti kita tuliskan W kali LB sama dengan F dikali LK. Karena mengganti berarti tidak dipakai untuk beban yang 50 gram. Ini sama 800 sama dengan mengganti beban N dengan beban 150, lengan kuasanya tetap di sini, dari sini sampai sini lengan kuasanya tetap 8. Apakah benar ini? 800 sama dengan ini 1200. Salah ya, salah. Kemudian yang nomor 4 saya gerakkan dulu. Nah, yang nomor 4 ini yang ketiga, kemudian yang keempat 800 sama dengan F nya 100, LK nya 8. Nah ini 800, benar ya. Jadi yang nomor 4 benar. Jadi yang benar adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya nomor 14. Perhatikan gambar bejana berisi air berikut ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan manakah yang benar? Perlu diketahui bahwa faktor yang tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah bentuk wadahnya. Jika misalnya ada titik ini dengan wadah seperti ini dengan kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatis akan bernilai sama. Nah, tekanan hidrostatis hanya bergantung pada massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Sehingga untuk soal nomor 14, titik A, titik B, dan titik C ini berada dalam satu wadah, sehingga permukaannya adalah dari sini, sehingga kedalaman A, B, dan C itu sama. Sehingga karena kedalamannya sama, maka ketekanan hidrostatis di A, B, dan C itu sama. Jadi nomor 1 benar.
Nah, kita bisa menentukan besarnya tekanan hidrostatis di titik A, B maupun C dengan rumus Rho kali G dikali H. Rho nya 1000, G nya 10, H nya yang ini dari sini sampai titik sini 80 cm diubah menjadi meter dibagi 100, hasilnya sama dengan 8000 Pascal. Oke, jadi jawabannya yang benar yang nomor 6, 8000 Pascal. Jadi nomor 1 dan nomor 6. Soal nomor 15, terdapat bacaan tentang gelombang tali. Kemudian ada percobaan menggetarkan selingki dengan hasil percobaan sebagai berikut. Yang percobaan pertama dilakukan getaran bolak-balik, digerakkan bolak-balik 1 kali, kemudian terjadi dalam waktu 1 sekon, sehingga diperoleh ini frekuensinya adalah 1/1 atau 1 Hz. Kemudian percobaan yang kedua digerakkan bolak-balik 2 kali dalam waktu 1 sekon, sehingga frekuensinya 2 Hz. Sehingga perubahan yang terjadi akibat perbedaan perlakuan dari percobaan 1 ke percobaan 2 adalah titik-titik. Ini frekuensinya bertambah. Jadi frekuensi bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombangnya titik-titik. Dilihat di sini panjang gelombangnya yang pertama itu besar. Nah, ini panjang gelombangnya dari sini sampai sini. Kemudian yang ini panjang gelombangnya dari sini sampai sini. Nah, semakin kecil panjang gelombangnya. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Nomor 16, 2 buah kapal yaitu P dan Q mengirimkan sonar ke dasar laut. Kapal P dan Q menerima pantulan bunyi masing-masing, yang P 0,5 sekon, yang Q 0,7 sekon setelah dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1500 meter per sekon, maka besar selisih kedalaman dasar laut tersebut adalah titik-titik. Kedalaman itu sama dengan setengah dari jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi tadi, merambat dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi, sehingga untuk menentukan kedalaman sama dengan V dikali T dibagi 2. Untuk menentukan selisih kedalaman dihitung V dikali selisih waktunya dibagi 2 sama dengan 1500 dikali selisih waktunya ini 0,7 dikurangi 0,5, 0,2 dibagi 2, dicoret ini 1, yang atas 0,1, jadi sama dengan 150 meter. Jawabannya adalah A. Nomor 17, perhatikan gambar orang bercermin berikut. Ini menggunakan cermin cekung dengan jari-jari gelangkungan 1,2 meter. Jadi kalau ada cermin cekung, kemudian ini punya jari-jari gelangkungan 1,2 meter, maka jarak fokusnya adalah 0,6 meter, karena jarak fokus itu setengah dari R ya, F sama dengan setengah R. Oke, kemudian diketahui jika jarak wajah ke cermin 40 cm, ini jarak bendanya, maka ditanyakan jarak bayangan dan perbesaran bayangannya adalah titik-titik. Seper jarak bayangan sama dengan seper jarak fokus dikurangi seper jarak benda, sama dengan seper 0,6 meter
atau 60 cm dikurangi 1/40 cm sama dengan, kita samakan penyebutnya 120. Ini 2, ini 3, sama dengan negatif 1/120. Jadi jarak bayangannya di negatif 120 cm. Tanda negatif ini menandakan bayangannya bersifat maya atau berada di dalam cermin. Kemudian perbesaran bayangannya sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Harga mutlak sama dengan negatif 120 dibagi jarak bendanya 40. Hasilnya sama dengan 3 kali atau diperbesar 3 kali. Jawabannya yang benar adalah D. Nomor 18, perhatikan bacaan berikut. Bacaan tentang kamera. Paragraf pertama tentang bagian kamera beserta fungsinya. Kemudian bagian yang di bawahnya adalah terdapat gambar kamera yang sedang mengambil gambar atau objek orang di sini ya. Diketahui ini menggunakan lensa yang kemudian jarak antara lensa dengan filmnya adalah 6 cm. Berarti karena bayangan jatuh di sini, maka ini adalah jarak bayangan. Jadi S aksennya sama dengan 6 cm. Jika kita menginginkan perbesaran bayangan yang terbentuk pada sensor 1/40, jadi ini perbesarannya M/40 dan bayangan terlihat jelas, maka jarak fokus lensa kamera diatur menjadi titik-titik. Kita jawab. Jarak bayangan dengan perbesaran bayangan diperoleh jarak benda karena M sama dengan S aksen dibagi S, sehingga S sama dengan S aksen dibagi M, sama dengan S aksennya 6 cm dibagi M nya 1/40, hasilnya sama dengan 240. Nah, ini adalah jarak bendanya. Nah, sehingga kita bisa tentukan jarak fokusnya dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalian juga boleh memakai rumus F nya itu sama dengan S dikali S aksen per jumlah dari S dan X aksen. Boleh, saya pakai ini saja. 1/S, S nya 240 ditambah S aksennya adalah 6. Kita samakan penyebutnya jadi 240. Ini tetap 1, yang ini dikali 40 jadi 40, sehingga diperoleh jarak fokus sama dengan 41/240. Jadi F nya 240/41. Oke, jawabannya itu 240/41. Ini saya ganti per 41. Jawabannya A ya. Nomor 19, hukum Coulomb. Perhatikan gambar, ada dua muatan yang mengalami gaya Coulomb sebesar 16 Newton. Diketahui muatan yang pertama Q, muatan benda yang kedua plus 2 Q. Nah, jika muatan diganti menjadi yang ini 4Q, yang ini Q, maka jaraknya dijauhkan menjadi 4 kali R, maka gaya yang dialami sebesar titik-titik. Nah, kita tuliskan karena rumusnya itu F Coulomb itu sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, misalnya yang ini tetap ya, kemudian yang ini diubah menjadi
2 kalinya. Nah, berarti yang satu dirubah menjadi 2 kalinya. Saya ganti pakai ini menjadi 2 kalinya. Yang bawah R nya diubah menjadi 4 kali semula 4R kuadrat. Nah, sehingga ini diperoleh yang atas dikali 2, yang bawah 4 dikuadratkan 16 menjadi 2/16 kalinya dari gaya semula. Nah, ini kemudian hasilnya sama dengan 2/16 dikali F nya adalah 16, sehingga diperoleh F nya itu sama dengan 2. Jawabannya A. Nomor 20. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ada 4 lampu, yang 2 dipasang secara seri dan yang 2 lagi dipasang secara paralel, dihubungkan pada tegangan 7,4 volt. Urutan nyala lampu dari redup ke yang paling terang adalah titik-titik. Jika rangkaian paralel, maka tegangan setiap cabang itu sama, dan lampu yang paling terang adalah lampu dengan hambatan yang terkecil. Jadi ini yang lebih terang dibandingkan yang ini, karena arus yang mengalir ini lebih besar dibandingkan yang mengalir lewat hambatan yang besar. Oke, kemudian jika rangkaiannya itu seri, maka arus yang mengalir di setiap lampu sama, arusnya sama karena tidak bercabang, dan lampu yang paling terang bila hambatannya besar. Jadi yang hambatannya besar ini lebih terang dibandingkan yang hambatannya kecil, sehingga kalau diurutkan dari yang paling redup, yang redup ada di paralel, jadi L4 itu yang paling redup, kemudian baru setelah itu L3, kemudian ini yang paling redup adalah yang L2, kemudian yang paling terang adalah L1. Jadi jawabannya adalah A.